Benarkah kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang berperang? Ya, banyak yang beranggapan bahwa saling bongkar berbagai kasus korupsi bernilai super fantastis yang diduga melibatkan kepolisian dan KPK yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kubunya Pak Jokowi dan Kejaksaan serta TNI yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kubunya Pak Prabowo adalah bentuk bentrokan secara tidak langsung atau benih-benih pecah kongsinya presiden periode sekarang yaitu Bapak Prabowo dengan presiden periode sebelumnya yaitu Bapak Jokowi. Ya, banyak pihak yang mulai beranggapan dan menduga seperti itu. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, yang kita sebagai rakyat inginkan tentu sederhana saja, yaitu berantas KKN sampai ke akar-akarnya. Mau itu yang melibatkan pihak yang diduga kubunya Pak Jokowi, kubunya Pak Prabowo, atau kubunya siapapun. Dengan ada tebang pilih atau lindung melindungi. Ribuan triliun per tahun kebocoran uang rakyat yang selalu Pak Prabowo dengungkan selama ini, sudah saatnya dihentikan. Para pelakunya dihukum dan uangnya dikembalikan kepada negara. Agar tidak ada lagi rakyat yang meninggal kelaparan atau bunuh diri karena putus asa. Agar tidak ada lagi kasus rakyat harus mengumpulkan iuran di tengah susahnya ekonomi karena jembatan tak kunjung didirikan atau jalan yang tak kunjung diperbaiki. Dan agar harga-harga kebutuhan serta pungutan pajak tidak semakin mencekik dan memberatkan. Guys, izinkan saya berpendapat bahwa negara kita sekarang ini berada dalam kondisi gawat darurat korupsi dan penegakan hukum. Fakta terakhir tak terbantahkan. Tersangkanya Bapak Febri Ardiansyah, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung. Di rumahnya, di kafenya, konon ditemukan tumpukan uang dan batangan emas. Nilainya sangat-sangat fantastis. Hampir triliunan rupiah. Pada saat yang sama, pihak Kejaksaan Agung yang dulu dipimpin oleh Pak Febri sudah menahan beberapa oknum jenderal polisi dengan sangkaan korupsi. Jadi saling menersangkakan ini dari dua lembaga penegak hukum ini. Sehingga di publik sekarang ini nampak seperti konflik terbuka, berkelahi satu sama lain. Warga jadi penonton yang sedang menikmati dan juga bingung. Seraya bertanya-tanya, pada siapa lagi kita berharap untuk penegakan hukum di negara ini? Jika ternyata para penegak hukum sendiri korupsi. Ya, begitulah keadaannya. Teman saya menyampaikan pesan khusus bahwa oknum penegak hukum ini memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang pada saat aktif menjabat. Caranya minimal 3. Pertama, mendersangkakan atau ada masalah, ya kasus korupsi atau pelanggaran-pelanggaran tentu yang dilakukan oleh pejabat atau pengusaha atau warga bangsa ini. Nah ini dimanfaatkan, pasti ada uangnya. Di sana tawar menawar, ruang tawar menawar konon terbuka. Kedua, mencarikan kasus. Orang tidak berkasus, dicarikan jalan supaya berkasus. Pada saat yang sama, tawar-menawar. Ketiga, pesanan kelompok pentingan. Nah, tolong garap yang sana. Ini seperti ini, seperti ini. Dicarikanlah masalahnya. Kemudian, dua-duanya, dari dua belah pihak dapat masukan materi. Kira-kira begitu. Ini kelakuan yang sudah menjadi rahasia umum. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol atau mengendalikan kelakuan oknum aparat penegak hukum seperti ini? Karena sepanjang tidak ada yang mengontrolnya, maka selama itu juga penegakan hukum negara ini tidak akan pernah beres, tidak akan pernah berkeadilan. Bahkan pada tingkat tertentu, orang takut berada di Indonesia karena aparat penegak hukumnya ternyata menjadi bagian
dari oknum-oknum yang manfaatkan jabatan untuk mencari uang. MH Ainun Najib, Ustaz Kondang, yang kita kenal itu, sampai-sampai membagi masyarakat bangsa ini ke dalam dua kelompok saja. Yang pertama, kelompok pemeras. Ini berada pada pihak yang berkuasa atau pada pihak yang kuat, gitu kira-kira. Yang kedua, kelompok pengemis. Tuh lihat tuh video viral dari Bapak MH Ainun Najib, gitu kira-kira. Sekali lagi, siapa yang bisa mengontrol mereka? Sebenarnya mudah kalau mau dilakukan. Pertama adalah pimpinan mereka harus orang yang bersih. Nah, sekarang ini gimana caranya bisa memastikan pimpinan penegak hukum adalah orang yang bersih? Kalau pimpinannya sudah bersih sebetulnya, kayak dulu Pak Baharudin Lopa, atau pimpinan kepolisian Pak Sugeng itu, tidak akan berani di bawahnya, akan macam-macam. Maka sebenarnya yang dicari adalah pimpinan penegak hukum yang bisa menjadi eksekutor, pembersih internalnya, untuk tidak macam-macam, untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Yang kedua dalam kaitan itu, sebenarnya presiden harus menempatkan orang-orang yang terpilih. Banyak orang yang kompeten dan berintegritas negeri ini, yang bisa menjadi eksekutor untuk memimpin lembaga penegakan hukum agar berkeadilan. Yang ketiga sebenarnya pengawasan politik dari parlemen, dari DPR. Baik presiden maupun parlemen sebenarnya bisa menempatkan spionase untuk memantau perilaku para penegak hukum. Jadi masukkan semacam whistleblower di lembaga penegakan hukum itu. Sampaikan ke DPR untuk dijadikan masukan kalau melakukan pengawasan. Gitu kira-kira. Bunker miliknya sekelas Jampitsus Febri Ardiansah itu berani dibongkar oleh Polri yang isinya kurang lebih 0,5 triliun rupiah. Kira-kira ada bunker lagi yang akan dibongkar Polri enggak ya? Yang isinya katanya bertriliun-triliun yang ada di sana itu loh. Saya nggak ngerti tempatnya di mana. Salam hormat. Ada kabar gembira untuk rakyat Indonesia. Jampitsus yang sok paling suci, ya, yang sok paling anti korupsi, akhirnya resmi ngundurin diri. Ya, kita belajar dari kasus gede sebelumnya. Orang yang habis ngundurin diri dari jabatannya dalam hitungan waktu bakal diumumin jadi tersangka. Jadi kita kawal terus dan kita dukung terus Polri untuk mengungkap kasus ini. Anjing bakal masuk kandang. Buat lo ya Feb, gue bilang juga apa? Tuhan kagak tidur. Lo mau berdalih apapun juga, kebenaran akan nemuin jalannya sendiri. Mampus lo anjing. Tikus mega korupsi mengundurkan diri. Enak kali dia. Kemana emas batangan 74 kilo itu dibuatnya? Kemana uang miliaran yang dikorupsinya? Enak kali dia, katanya dia yang memberantas korupsi. Ternyata dia mega korupsi. Cocoknya dia ditembak mati ataupun dikasih sama buaya supaya jangan banyak lagi mega-mega korupsi lainnya. Gak usah lagi panggil Bapak Kejaksaan Agung ya. Panggil aja mega tikus korupsi. Katanya dia memberantas orang korupsi. Ternyata dia mega koruptor ya. Dia mengundurkan diri dari Kejaksaan Agung. Enak kali dia itu. Kemana dibikin emas yang 74 kilo itu? 74 kilo batang emas kemana dibuatnya? Aku aja 70 kilo. Hah? Seberapa besar beratnya emas yang sudah dikorupsikan di rumahnya itu? Belum lagi uang ya. Uang dolar. 665 miliar uang kemana dibuatnya?
Makanya gak usah lagi dipanggil Bapak Kejaksaan Agung, panggil aja tikus korupsi mega koruptor.